umur 16, sekitar 16-17 waktu SMA, saya udah punya mimpi. Umur 50, saya mau berbagi. Afi yang mau belajar tentang relawan ada di situ, banyak di situ dengan berbagai atlet ada, berbagai macam background ada. Kita harus komitmen. Personal branding apa yang akan saya ciptakan? Ya. Dari mindset kan udah timbul. Lately you don't feel like yourself, and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. Cause I feel you getting lost, I feel you trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal. Ama alaina binil mantil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama tadi. Yang terhormat Bapak Denny Widya Sebisi dan tim wabarakatuh. Kalau misalnya karena adik-adik lihat sih di sini adik-adiknya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Udah nungguin kita ada lama ya teman-teman ya. Karena kebetulan kita mau banget nih. Tadi kita nyasar gitu. Jadi matchnya itu emang matchnya SMK kita udah ketik SMK 4 tapi nyasarnya ke SMK 3. Jadi kita udah sampai di sana 1 jam lagi di sini tuh gitu. Tapi kita apresiasi teman-teman yang di sini yang udah nungguin kita, tetap semangat, tetap tertib. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Oke, di teman-teman, di sini kan tadi Pak Didi udah jelasin ya. Jadi kakak itu merupakan salah satu perwakilan dari Gemar. Nah, Gemar itu apa sih? Jadi teman-teman bisa lihat nih, kakak pakai baju kaos Gemar. Gemar itu adalah singkatan dari generasi emas berkarya. Nah, apa sih Gemar itu? Jadi Gemar itu merupakan suatu komunitas anak muda yang dibentuk oleh Bapak Denny Widya Sebisi. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya kakak lagi belajar, teman-teman harus fokus dulu. Karena bisa dilihat ya, banyak banget hadiah-hadiah ya untuk kita bawa. Gitu. Mulai dari buku gambar, terus buku berarti galan, dan buku penulis sesuatu dari karya Pak Denny Widya Sebisi sendiri. Kalau misalnya dari buku gambar, ini ada kakak juga yang nulis. Jadi teman-teman penasaran terkait kenapa nih bisa ditulis sama Pak Denny. Dia teman-teman harus aktif di sini supaya teman-teman bisa dapat juga bukunya. Sama nanti kita juga bakalan kasih kaos. Jadi kita bisa samakan nih teman-teman. Kakak pakai baju kaos benar, dan teman-teman pakai baju kaos benar dan kaos benar. Itu cuma kita bawanya 2 kaos. Jadi teman-teman perhatiin Pak Denny jelasin materi, perhatiin kakak jelasin nanti apa aja. Sama nanti Pak Denny juga bakal ada kasih 5 foto karakter ya Pak Denny. 5 foto karakter lagi sama kayak Pak Denny dijelasin. Buat apa sih teman-teman? Buat teman-teman paham apa sih keunggulan teman-teman, apa sih kelemahannya, dan bagaimana teman-teman bisa mengimprove diri. Jadi kita kembali ke Gemar. Gemar ini apa sih? Gemar ini adalah generasi emas berkarya di mana Pak Denny memilih, kebetulan kalau podcastnya teman-teman bisa cek YouTube-nya Pak Denny ya. Teman-teman di sini bawa handphone nggak? Oh ya, bisa dicek coba channel YouTube-nya. Denny Widya Sebisi. Dia, wah, keren ditandain satu. Buku langsung ya, wah ini ditandain ya satu. Nanti kakak kasih buku langsung juga ya, langsung semangat ini, langsung ditandain. Jadi teman-teman bisa langsung subscribe, like, share, dan komen channel YouTube-nya Pak Denny Widya Sebisi. Nanti teman-teman bisa lihat di sana ada podcast anak-anak muda inspirasi yang Pak Denny benar-benar ada dari Bandung, ada dari Bengkulu, dari Jakarta, dari banyak provinsi, di mana Pak Denny itu mengundang banyak anak muda yang berprestasi. Anak muda bukan hanya secara akademik, tapi juga non akademik, bukan hanya tentang kepintaran secara itu saja, tapi juga hal-hal yang berdampak sosial.
Contohnya kakak bikin di Instagram kakak itu tika RHD, kakak bikin suatu program sosial ngobrol santuy berdampak sosial, dipilih juga jadi lembaran. Di situ awalnya kita untuk menginspirasi, kita podcast dulu di channel YouTube-nya Bapak dari Mania CBC, teman-teman bisa lihat nanti podcast kita. Terus Pak Dedi pilih 15 anak muda, di mana 15 anak muda itu kita nulis buku nih teman-teman. Ada di buku ini. Nah salah satunya itu adalah kakak. Jadi situ banyak nih, ada yang entrepreneur, yang dimana di umur 20-an udah bisa jadi pengusaha hasilnya ratusan juta, ada yang di content creator yang viewersnya jutaan, ada yang dapat emas, terus ada juga yang dampaknya sosial bikin program-program atau bikin rumah senja. Jadi di situ kita gambarkan merupakan suatu organisasi atau suatu komunitas anak muda yang emang tujuannya sosial untuk menginspirasi anak muda lainnya. Jadi teman-teman yang punya bakat, yang punya prestasi juga bisa saling menginspirasi satu sama lain. Makanya kita punya tagline bersama kita menginspirasi. Jadi kalau misalnya kita bilang gembar, teman-teman jawab bersama kita menginspirasi. Paham ya? Apa enggak? Oke, kita coba ya. Gembar bersama kita menginspirasi. Oke, kalau misalnya kakak lihat nih Bu, semangatnya masih sekitar 50% ya. Jadi kita harus powernya lebih semangat lagi, anak muda harus jauh lebih semangat lagi. Apalagi kita harus bisa sama-sama inspirasi, anak muda harus bisa sama-sama inspirasi ya Bu. Kita coba lagi. Gemar bersama kita menginspirasi. Oke, kayaknya masih 50% Bu. Sekali lagi ya teman-teman, sekali lagi kita lihat semangatnya yang mana nih. Dari sebelah kiri semangatnya. Gemar bersama kita menginspirasi. Oke, tepuk tangan nih buat kita semua. Oke teman-teman, tadi kita udah jelasin apa itu gembar. Teman-teman ingat-ingat nanti bakal ada tanya jawab nih. Apa itu gembar? Apa sih yang teman-teman udah ketahui? Gitu. Apakah teman-teman aktif pada saat presentasi gitu kan? Dan mungkin buat semangatnya yang tadi pertama kali ngomong tadi coba maju gitu kan, kita langsung kasih buku dong. Kita apresiasi dan semangatnya. Ya, daripada ini sendiri nih, kita langsung apresiasi teman kita yang pertama yang langsung semangat. Oke. Oke nih teman-teman, seru ya, baru awal-awal aja udah dapat video progresnya. Jadi siapa yang mau dapat dompet juga? Saya. Bisa. Jadi teman-teman jangan lewatin kesempatan kali ini. Kepada diri siapa yang mau maju? Ayo cepat-cepat. Jangan aku tapi gak ada actionnya ya Bu ya. Jadi teman-teman, mumpung sekarang udah sekitar 5 menit lagi ya teman-teman. Jadi kita dari jam 12 bakal istirahat ya Bu. Nah teman-teman yang kepo langsung aja subscribe, jangan lupa lihat channel YouTube-nya Bapak Denny Widya CBC. Kalau Instagramnya Denny_CBC. Jadi teman-teman bisa langsung follow. Nanti kalau misalkan Instagram kakak itu namanya kartika.rhd, dan kalau misalkan Instagramnya kembali itu @generasi_emas berkarya. Jadi teman-teman bisa langsung follow ya, kita bisa saling sharing, kita bisa berkomunikasi. Jadi bukan cuma bakat di sini aja ya Bu. Jangan sampai kita cuma ketemu di hari ini terus kita nggak ada lagi komunikasinya, kita nggak ada lagi interaksinya. Jadi teman-teman bisa, jangan takut buat bertanya, jangan takut untuk berkarya. Teman-teman masih muda, teman-teman masih punya banyak banget pengalaman yang harus digali, pembelajaran yang harus didapatkan. Jadi teman-teman harus bangun relasi sebanyak mungkin. Jadi kalau misalkan dilihat, kok maka bisa ada di depan gitu, masih 22 tahun gitu, kok kakak langsung bisa kenal sama Bapak di bisnis, kok kakak bisa nulis buku, dan di sini kakak juga nulis di sini, nulis juga di sini gitu. Itu suatu hal yang sangat membanggakan di dalam diri yang nanti teman-teman harus melakukan itu. Jadi teman-teman harus lulus mulai dari sekarang buat kebaikan, dan kalau itu bakal balas kebaikan teman-teman di kemudian hari. Tapi intinya yang katakan semua teman-teman harus apa? Harus lulus.
Oke nih Bu, dari 12 ya Bu, kita oh bukan kita dari hati, nanti kalian bakal langsung hadiahnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi teman-teman harus paham juga tentang foto karakter, makanya teman-teman harus semangat biar dapat 5 orang buat foto karakter. Siap-siap ya. 5 foto karakter, 2 baju kaos kebal, terus bukunya juga banyak banget. Makanya teman-teman siapin pulpen, siapin buku, catat. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman langsung tunjuk tangan, perhatikan apa yang telah kami sampaikan. Karena benar-benar kita di sini programnya Pramucara Mengajar itu benar-benar sosial banget. Bapak Dedi, direktur, terus kemudian dia juga mau meluangkan waktu di sini. Jadi teman-teman benar-benar ini adalah kesempatan emas teman-teman buat bisa belajar, jangan sia-sia ya. Oke, siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Tepuk tangan untuk kita semua dan kita akan dulu. Nanti selama istirahat kita akan mendengarkan materi dari Bapak Dedi di sini. Terima kasih kepada Ibu Bapak dan Ibu. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud, and I hear you calling out. Sesi-sesi siang ini semangat terus bahwa belajar itu adalah sesuatu yang berguna bagi kita dari siapapun itu. Sebagai apalagi anak muda, saya saja yang sudah berumur, saya sedang belajar. Kemanapun saya selalu belajar menuntut ilmu, apalagi kalian yang masih muda. Nah, hari ini saya mau sharing tentang personal branding, ya. Macam GPS, kalau GPS sebenar kita akan mencapai ke jalan yang benar juga, ya. Nah, saya juga seorang coach, saya membantu banyak juga anak muda untuk mencapai impiannya. Seringkali orang punya sedangkan saya nggak punya uang. Nah, ketika saya bekerja, ketika bos saya, atasan saya nyuruh kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, saya terima, saya lakukan itu pekerjaan. Nah, teman saya bilang ngapain? Kerjaan tambahan, nggak dibayar, gaji nggak ditambah. Tapi bagi saya itu adalah proses saya belajar. Sudah terima semua. Nah, ketika saya mengetahui lebih banyak ilmu, banyak pengetahuan, wawasan, akan mempunyai aktivitas sosial. Ya, saya juga pengurus catur di Kabupaten Tangerang, di Banten. Saya juga pernah jadi manajer tim catur di PON. Saya juga ketua komisi, ya, Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia Jakarta. Saya member aspirasi Asosiasi Penulis dan Inspirator seluruh Indonesia. Kemudian saya juga bendahara kreator itu community for ini. Itu buku pertama kali saya tulis ketika saya berumur 50 tahun. Berisi 50 seri catatan kecil saya. Jadi buku ini adalah melihat bagaimana setiap peristiwa itu yang terjadi kita lihat dari sisi positifnya. Ya. Peristiwanya bisa sama, tapi kita lihatnya dari sisi positif atau negatif, ya. Nih, saya kasih contoh misalnya. Ada cerita dua orang. Kita sebenarnya si Pak A dan Pak B lah ya. Nah, Pak A ini berdoa pagi-pagi ketika dia sebelum keluar rumah, semoga dikasih rezeki. Si Pak B benjol, udah dengan kemarahan dia pergi. Setelah si Pak A pergi, tiba-tiba si Pak B datang kan, lewat lagi jalan yang sama. Si Pak B ini, Pak Bejo lah kita kasih nama. Pak Bejo datang, terus sama, hampir kena juga kepala dia, oleh kelapa. Kemudian dia lihat, wah aduh, ada monyet lempar kelapa. Dia bilang, nyet, lempar kelapa lebih banyak nyet.
wah semangat semuanya, dia lempar kelapa lebih banyak kelapa, terus dia ikat, dia bungkus ya, dia rapikan, dia bawa ke pasar. Ya, karena saya juga pengurus catur, saya suka catur. Ini sebuah cerpen, cinta di atas bidang catur. Kemudian ketujuh, setiap hari adalah fajar, juga cerpen. Kemudian 8 ini menembus waktu. Ini buku menembus waktu adalah kisah nyata kehidupan saya pribadi dari kecil hingga masa Covid kemarin. Swiss salah, Amerika salah. Hah? Berapa? Depres salah. Ya, New Zealand benar. Si buku nih, rekan Rika benar. Ibu aja belum dapat. Tepuk tangan. Benar ini foto di main bola nih ya. Nah, pertanyaannya nah itu perspektif persepsi atau kesan apa yang Zidan dapatkan dari tadi kan saya memperkenalkan diri nih. Nah, apa yang bisa Zidan tangkap dari perkenalan diri saya itu tadi? Kesan apa? Perspektif apa? Perspektif apa? Yaitu Mbak Dini itu berkarisma. Oke, terima kasih nih ya, kaos ya. Udah. Kan saya belum kenal Zidan, jadi saya nggak bisa memberikan kesan saya terhadap Zidan. Pasti teman-teman yang punya kesan nih. Nah, siapa namanya? Clarencia. Yang tadi dapat buku, Pak. Oh, udah dapat buku. Ya, udah. Enggak, jangan Jangan yang dapat buku ya. Ya, mau jawab, kamu pada kasih buku tadi dapat buku Gemar ya? Ya, sekarang dapat buku Berani Jualan, sekarang berani maju. Ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Clarencia Nakatika. Saya mau mendeskripsikan Zidan ini orangnya seperti apa. Iya, silakan. Zidan ini orangnya menurut saya ini percaya diri ya. Percaya Terus diri. apa ya? Berani gitu loh, Pak. Berani, oke. Dan juga konsisten sih orangnya. Konsisten. Nah, itu deskripsi kesan yang Clarencia dapatkan tentang Zidan ya. Benar nggak Zidan? Agar menarik tujuannya. Jadi kalau kalian nanti jualan, kalian harus ciptakan dulu personal brandingnya. Ternyata saya itu tipe orang yang suka memberikan service yang lebih. Jadi orang kenal, oh lain kali beli di Zidan aja, beli dari dia luar biasa. Dia terangkan produknya, dia antar ke rumah, kalau rusak dia bisa servis. Nah, itu udah tercipta personal branding terhadap Zidan. Ini penting. Kalau kalian mau jualan, kalian mau apapun profesi yang mau sukses, ciptakan personal branding yang terlebih dahulu. Ya, ciptakan personal branding yang baik, yang menarik gitu loh. Jangan Zidan itu banyak penjualnya suka curang tuh, gitu kan? Jangan sampai begitu. Supaya kalian bisa ingat. Nah, pertama itu komitmen. Ya. Ketika kalian mau menciptakan personal branding, kalian harus komitmen. Personal branding apa yang akan saya ciptakan? Ya. Dari mindsetnya udah timbul. Kemudian kesadaran diri ada. Personal branding apa yang akan saya ciptakan? Nah, janji pada diri sendiri ya, komitmen itu. Kemudian konsisten. Tadi kita udah bahas. Lakukan terus menerus secara konsisten. Ya. Jangan setengah-setengah. Baru lakukan. Tujuannya satu aja. Ya kan? Nah, Komunifo ini penting ketika kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini personal branding ya. Nah, lakukan secara Komunifo supaya kalian bisa ingat komitmen, konsisten, disiplin,
penting itu bukan dari orang lain. Motivasi yang paling penting adalah motivasi dari diri sendiri. Motivasi dari orang lain hanya kuat paling seminggu, paling lama sebulan. Tapi motivasi dari diri sendiri akan membawa kalian lebih bertahan menghadapi segala macam ya, untuk mencapai kesuksesan. Motivasi yang kuat dan sikap mental yang positif membangun keyakinan dan harapan untuk bersikap membuktikannya. Ya, 15 anak muda itu membuktikannya. Dia punya mimpi besar di sini. Ya, ada yang jadi atlet nasional, dapat emas di PON di Asia. Kemudian ada dokter, ada relawan, ada ASN, ada ilmuwan yang dapat medali olimpiade di berbagai di bidang biologi, di internasional juga. Terus banyak hal yang konten kreator. Mereka 15 anak muda ini umurnya nggak jauh dari kalian, ya termasuk Kak Kartika. Nah, mereka bisa membuktikan mimpi mereka karena mereka bayar harga begitu. Apa sih Pak dengan apa yang Bapak pegang itu supaya menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang tidak bergerak, dan orang yang mewujudkan mimpinya? Quotes apa sih yang Bapak pegang? Kalau saya lihat dari profilnya tadi, Bapak tuh saya sebutnya Bapak itu ada jualan Cina, karena Cina itu orangnya pantang menyerah dan gak pernah putus asa. Terima kasih. Terima kasih. Ibnu ya namanya. Ya, gitu kan intinya. Semua orang pun pasti bisa berhasil. Setiap orang enggak. Ya, diulang aja. Ya. Nah ya, kita tonton dulu deh ya sebelum jawab. Bagaimana Derek Redmond berjuang? Dia udah berlatih keras. Pasti dia udah berlatih keras, kalau nggak mungkin dia bisa lolos dari negaranya. Pasti di negaranya ada seleksi, ya kan? Nah, impian seorang atlet adalah dia bisa juara. Sama kan sudah atlet, bisa tahu. Nah, apa yang terjadi? Dia mengalami cedera, tapi dia putus asa, dia tetap finish. Dia menyelesaikan perlombaan itu walaupun dengan tertatih-tatih. Buat supaya bisa memiliki usaha sendiri. Walaupun kan kami ini masih dalam proses belajar. Ada caranya nggak sih biar kita tuh bisa memiliki usaha mendapatkan ilmu yang menjadi, terutama di dalam institusi ini. Jadi supaya kita punya usaha sendiri. Terima kasih. Pak Denny sebagai informasi apa Bisnisnya lah ya gitu ya, sudah mulai kan kalau sudah punya bisnis menurut saya tinggal dikembangkan kan, bisnisnya sudah ada. Nah, yang perlu pertama adalah skill sellingnya dulu, skill berjualannya dulu ya. Kita harus dikembangkan karena kita punya bisnis. Kalau kita nggak bisa jualan, yang bisa mengembangkan bisnisnya gitu loh. Dalam berbisnis adalah kita bisa jualannya dulu sendiri ya. Kemudian apalagi ini bisnis makanan. Nah, citra rasa itu perlu dijaga, konsistensi. Karena saya punya bisnis kopi itu. Nah, itu penting menjaga konsistensi cita rasa. Ya, dalam bisnis makanan itu penting banget. Nah, kemudian jaringan jangan lupa, ya kan? Jaringan diperluas, banyak masuk komunitas. Nah, dengan banyak masuk komunitas,
makin menciptakan personal branding. Aprina punya bisnis mochi. Wah, nanti orang yang mau beli mochi, yang mau mungkin dibuat datang lagi atau mau kasih oleh-oleh ke siapa, yang mau kasih ke temannya, yang belum tahu, mungkin itu bisa dikemas dengan baik untuk hadiah atau hampers atau apa kan. Saya sering beli udah anak-anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfia Chandra dari kelas 11 DR2. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Izin bertanya ya Pak, Bapak kan tadi memberikan pesan kepada kami untuk memperbanyak atau membangun relasi atau jaringan. Nah, apakah Bapak bisa membagikan caranya kepada kami sebagai pelajar untuk bisa membangun atau membuat relasi tersebut? Sekian, terima kasih. Nah, berjaringanlah dengan teman karena di situ berisi komunitas anak-anak muda dari berbagai macam profesi. Siapa namanya? Ulfia mau belajar bisnis, ada pebisnis di situ. Alfia mau belajar konten kreator, ada konten kreator di situ. Alfia mau belajar tentang relawan, ada di situ. Banyak di situ dengan berbagai atlet ada, berbagai macam background ada. Nah, kita masuk ke komunitas yang sesuai dengan diri kita tentunya kan. Nah kan jangan masuk dulu ke komunitas parenting karena belum saatnya kan. Masuk ke komunitas gemar lah dulu ya. Nanti juga bisa kontak Kak Kartika nih untuk masuk ya. Nanti bisa bagaimana belajar dengan anak di gemar gitu. Karena mereka itu terdiri dari berbagai macam background. Ya, salah satu contoh itu, ikutlah komunitas yang sesuai dengan usia kita saat ini, ya, dan passion kita. Misalnya suka apa, baca buku. Nah, bisa join dengan komunitas literasi. Saya banyak komunitas literasi. Di situ saya banyak mengajak anak-anak SMK juga untuk menulis buku. Makanya tulis buku apa yang tentang ibu itu yang kita akan launching di 22 Desember Hari Ibu. Itu tentang banyak yang terlibat anak-anak muda. Bergabung dengan komunitas literasi. Nah itu memperluas jaringan. Jadi passion kita, hobi kita bisa berkomunikasi. Saya terakhir itu umur 16, sekitar umur 16-17 waktu SMA. Saya udah punya mimpi. Umur 50, saya mau berbagi, ya kan? Saya udah punya mimpi tuh umur 16-17, saya umur 50 saya mau berbagi, punya misi untuk berbagi gitu. Waktu itu nggak tahu mau apa yang dibagikan, ya kan? Tapi udah punya mimpi untuk berbagi. Nah, di umur saya 48 sekian, menjelang 49, saya mulai merenung dengan mimpi-mimpi saya belasan puluhan tahun lalu. Umur 50 saya punya mimpi ingin berbagi. Apa sih yang ingin saya bagikan? Ya. Kalau saya bagikan cuma harta, terutama buat anak saya, ya. Kalau saya bagikan cuma harta itu bisa habis. Malah harta bisa membuat keributan di antara keluarga. Banyak kita lihat kan, karena harta keluarga jadi ribut. Tapi yang penting, bagaimana saya mau mewariskan nilai-nilai kehidupan. Itu yang penting bagi saya. Makanya akhirnya terpikirlah saya untuk menulis buku itu yang bangun dari mimpi. Itu kan berisi nilai-nilai kehidupan yang positif. Bagaimana kita memaknai, bagaimana kita memberikan respon terhadap sebuah peristiwa ada di buku bangun dari mimpi itu. Ya. Nah, itu yang melatar belakangi saya, mengapa saya menulis buku. Jadi saya tulis di umur 49 itu, nah di umur 50 saya launching buku itu. Jadi buku itu buku bangun dari mimpi itu berisi 50 seri catatan kecil saya tentang kehidupan ini. Buat ngomong di depan. Oke? Siap ya? Tetap fokus ya. Tetap apa teman-teman? Oke. Jadi kita bakalan dengerin dulu teman-teman kita dari yang sini dulu. Oke, simak ya teman-teman karena kita bakalan banyak lagi kuis-kuisnya. Jadi teman-teman kalau dengar bilang maju itu maju. Jadi jangan maju dari uang gitu. Bisik-bisik gitu, silakan gitu. Oke nih, dari yang pertama siapa namanya? Perkenalkan saya Zikri Abdillah Hidayat. Oke, Zikri, kita dengerin dulu ya. Kita sama dulu.
CBC tadi ya. Nah, ini sedikit. Itu membantu seseorang untuk mengenali dan mengetahui peta kekuatan dan kelemahan karakternya. Terus yang kedua ada tadi perkataan dari Pak Denny Widya, bekerja adalah belajar yang dibayar. Terus judul-judul buku yang dibuat oleh Pak Widya, Pak Denny. Pertama ada bangun dari mimpi, kedua aspirasi generasi 4.0, ketiga Nusantara berkisah dua, keempat tadi lupa, kelima kisah ini belum selesai, keenam cinta di atas bidang catur, ketujuh setiap hari adalah fajar, delapan menembus waktu, 9 gemar generasi emas berkarya, ke-10 berani jualan, 11 bunga setaman, 12 aku, kamu dan putih abu, 13 melodi kasih ibu. Terus ada personal branding. Kabupaten Tangerang